At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Dante Inferno. Dante Inferno adalah film animasi yang disutradarai oleh 6 sutradara sekaligus dan dirilis pada tahun 2010. Film ini merupakan spin-off dari game yang berjudul sama. Film ini menceritakan tentang Dante dan perjalanannya untuk melalui 9 tingkatan neraka untuk menyelamatkan kekasihnya. Di dalam neraka, ia harus melewati berbagai tingkatan itu sambil menghabisi para setan-setan di neraka. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Dante Inferno. Let's check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan Dante yang baru saja pulang menuju rumahnya setelah bertempur dalam perang salib selama 3 tahun. Tujuannya untuk pulang tentu saja untuk menemui sang kekasih tercinta yang bernama Beatrice. Namun sesampainya di rumah, ia dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Para pelayan semuanya tewas, bahkan ayahnya juga. Ia mencari kekasihnya, Beatrice, berharap ia selamat. Beatrice pada saat itu sedang sekarat, dan ia lega karena Dante telah menepati janjinya untuk kembali pulang. Ketika ia mati, ia berubah menjadi roh, dan tak lama muncul bayangan hitam yang merenggut jiwa Beatrice dan mengirimnya menuju ke neraka. Beatrice awalnya akan pergi ke surga, namun bayangan itu yang merupakan Lucifer mengatakan bahwa ia harus dibawa ke neraka karena telah melanggar perjanjian yang telah ia buat dengan Lucifer. Dante mengejar Lucifer sampai ke gerbang neraka, namun ia gagal. Sebuah tangan seperti ular muncul dan menangkap Dante dan menjahit dadanya membentuk sebuah salib berwarna merah. Salib itu mempresentasikan dosa yang telah dibuat oleh Dante sepanjang hidupnya. Di tengah kegundahannya, muncul sesosok makhluk yang bernama Virgil, yang merupakan penyair Roma terkenal pada masanya. Ia hanyalah roh yang bertugas untuk menuntun Dante. Dante lalu memohon dan berdoa untuk membuka gerbang dan memasuki neraka. Dante sempat heran mengapa bisa seseorang yang taat seperti Beatrice masuk ke dalam neraka. Beatrice telah melakukan perjanjian kepada Lucifer bahwa Dante tidak akan pernah mengkhianatinya. Dante pun membenarkan hal itu, bahwa ia tidak pernah mengkhianati Beatrice. The Arrival, yaitu Dante dan Virgil menaiki sebuah kapal setan yang membawa jiwa-jiwa menuju lingkaran neraka yang pertama. Makhluk itu bernama Charon. Charon tidak begitu suka terhadap jiwa yang masih hidup dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Dante. Dante melawan mereka dan berhasil membunuh Charon. Ia menukar pedangnya dengan sabit dan segera menuju lingkaran pertama, yaitu Limbo. Limbo merupakan tempat untuk mereka yang tidak memiliki dosa, namun juga tidak memiliki iman yang kuat. Tempat ini khusus untuk para non-Kristen yang soleh dan bayi-bayi yang tidak dibaptis. Setelah Dante menyentuh salah satu bayi itu, ia melihat bahwa itu adalah anaknya dari hasil hubungannya dengan Beatrice. Namun sayangnya, bayi itu meninggal saat Dante mengikuti perang salib. Dante lalu diserang oleh setan-setan bayi. Merasa kewalahan, Dante lalu melarikan diri menuju ke sebuah gedung besar. Di aula, mereka melihat roh-roh para penguasa pada zamannya. Dante juga pernah bertempur melawan salah satu penguasa itu, mengingat masa-masa perangnya dulu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dante bertemu dengan Minos, yang merupakan hakim untuk mengirimkan jiwa-jiwa yang ada di situ menuju lingkaran yang lebih dalam sesuai dosa-dosa mereka. Ia melarang Dante untuk masuk lebih dalam lagi dan bertarung melawan Dante. Alhasil, Dante bertarung dan berhasil membunuhnya. Sementara, Lucifer menyiksa Beatrice berulang-ulang, membunuh, menghidupkan, begitu seterusnya sampai ia puas. Luz, lingkaran neraka kedua.
dikhususkan untuk orang-orang yang melakukan kehidupan terkutuk dan membiarkan hawa nafsu yang menguasai mereka. Dante mendengar panggilan Beatrice dan pergi menuju tempat itu. Di sana, ia melihat banyak sekali wanita yang mencoba untuk merayunya. Sesaat kemudian, wanita itu mendadak berubah menjadi setan dan Dante menghabisi mereka semua. Dante pun tersadar salah satu dosa yang pernah ia buat dulu. Dan nyatanya, ia memang mengkhianati Beatrice. Selama Perang Salib, seorang tahanan wanita pernah meminta kepada Dante untuk mengampuni suaminya, yang saat itu telah dihajar habis-habisan oleh tentara Dante. Wanita itu menawarkan Dante imbalan berupa tidur dengannya. Dante lalu setuju dan melakukan sebuah dosa besar. Lingkaran neraka ketiga, glutoni, yang dijaga oleh Cerberus. Orang-orang yang ada di sini akan terus merasa kelaparan sehingga akan memakan apapun yang ada di situ, dan satu persatu mereka akan dimakan juga oleh Cerberus. Virgil mengatakan bahwa jalan menuju lingkaran selanjutnya adalah melalui tubuh Cerberus, sehingga Dante menyerahkan dirinya untuk ditelan oleh Cerberus. Di dalamnya, Dante bertemu dengan salah satu pria dari desanya yang memohon kepada Dante untuk dilepaskan dari siksaan ini. Merasa iba, Dante lalu membebaskan jiwa itu menggunakan salib miliknya. Lucifer sangat marah sekali kepada Dante karena telah lancang membebaskan orang itu. Dante juga diberitahukan tentang keadaan ayahnya yang juga sekarang berada di neraka. Untuk keluar dari tubuh Cerberus, Dante harus menghancurkan hati Cerberus. Setelah menghancurkan hati itu, Cerberus memuntahkan Dante keluar. Dan Dante bersiap menuju lingkaran selanjutnya. Lingkaran keempat, Greed. Tempat ini diisi dengan orang-orang yang mengejar kekayaan seumur hidupnya. Hukuman untuk mereka adalah terkubur bersama uang-uang itu dan dilelehkan di timah emas panas. Mengingatkan Dante kenangan tentang ayahnya yang juga gila harta dan sering menyakiti ibunya. Tak lama, ayah Dante muncul dan mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Lucifer untuk membunuh Dante. Imbalannya adalah bebas dari siksaan selama 1000 tahun dan kekayaan yang tidak kunjung habis. Dante harus melawan ayahnya untuk bisa melewati lingkaran ini. Ia menendang ayahnya jatuh menuju ke sebuah timah emas panas. Ia dan Virgil pun melanjutkan perjalanan. Saat itu, Lucifer masih terus menyiksa Beatrice, tapi mengaku akan menghentikan siksaan ini apabila Beatrice mau menjadi istrinya. Lingkaran kelima, Anger. Dante tiba-tiba ditangkap oleh banyak tangan, membawanya kembali ke masa perang salib dulu, di mana para tahanan meminta dan memohon untuk diberi makan. Namun Dante tidak memberikannya dan malah muak. Ia merasa para tahanan ini tidak seharusnya diberi makan. Dante merasa menyesal. Ia lalu pergi bersama Virgil menaiki sebuah kapal untuk menyeberangi sungai Styx yang dikelilingi oleh orang yang memiliki amarah besar. Orang-orang yang ada di sini disiksa karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. City of This. Dante menaiki monster bernama Plagias dan melihat Lucifer yang akan menikah dengan Beatrice. Dante memerintahkan Plagias untuk bergegas. Namun Lucifer menembak Plagias dan merobohkannya. Ini merupakan lingkaran ke-6, di mana para kafir terbakar untuk selama-lamanya. Untuk memasuki lingkaran ke-7, Dante harus mengalahkan sang penjaga, yaitu Minotaur. Setelah berhasil mengalahkan Minotaur, Dante bebas memasuki lingkaran selanjutnya. Violence. Lingkaran ke-7 berisikan orang-orang yang menyukai kekerasan. Orang-orang yang ada di dalamnya disiksa dengan direndam darah mendidih. Virgil memerintahkan anak buahnya, Nessus, untuk membantunya menyeberangi sungai berdarah itu. Setelah sampai ke seberang, Dante memasuki hutan bunuh diri, di mana Dante bertemu dengan ibunya, yang tersambung dengan pohon dan tersiksa selama bertahun-tahun. Ibu Dante kabarnya meninggal karena demam. Nyatanya, ibunya bunuh diri karena tidak tahan dengan perlakuan ayahnya. Dante segera menggunakan salib miliknya untuk membebaskan ibunya. Mereka masih berada di lingkaran ke-7 dan harus melewati padang pasir, Abominable.
Tempat ini khusus untuk yang melakukan kekerasan terhadap Tuhan. Dante tiba-tiba teringat dosanya yang lain saat ia membantai habis para tahanan tanpa pandang bulu dengan sangat kejam. Di sini ia bertemu dengan Francesco, sahabatnya saat perang salib dulu. Mereka disiksa di lingkaran ini karena telah berperang dengan membawa nama Tuhan, yang padahal Tuhan sendiri sama sekali tidak suka terhadap perang. Francesco menyalahkan Dante karena telah membuatnya seperti ini. Dante pun harus bertarung dengan Francesco. Setelah mengalahkan Francesco, Dante mendoakan mereka. Setelah dibawa oleh Gerion, Dante tiba di lingkaran ke-8, Fraud. Mulai dari sini, Virgil menyatakan perpisahan dan menyarankan Dante untuk segera menghabisi Lucifer sebelum ia menikahi Beatrice. Dante melewati jembatan sambil lagi-lagi mengingat dosanya. Saat dulu ia pernah meniduri salah satu tahanan wanita. Suami wanita itu tidak terima, dan ia lalu membunuh pelayan, ayah Dante, serta Beatrice. Dante lalu menyadari bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya. Beatrice semakin diperdaya oleh Lucifer dan mengajaknya untuk menikah. Sementara Dante mencoba berlari ke arahnya sambil diserang oleh para setan. Beatrice sudah sangat kecewa kepada Dante, lalu menikahi Lucifer dan membuatnya menjadi sepenuhnya setan, ratu neraka. Beatrice lalu menyerang Dante secara membabi buta. Lalu ia memperlihatkan lingkaran neraka yang terakhir, yaitu Treachery, lingkaran pengkhianatan. Dante merasa menyesal dan memperlihatkan Beatrice salib yang telah diberikannya kepada Dante. Dante lalu membebaskan jiwa Beatrice. Setelah itu, Beatrice dibawa pergi ke surga, sementara Dante harus melawan Lucifer di lingkaran terakhir untuk bisa keluar dari neraka. Dante tiba di lingkaran terakhir. Tempat ini malah dipenuhi oleh es dan merupakan lingkaran neraka yang terdalam. Tempat itu sangat dingin yang diisi oleh jiwa-jiwa beku para pendusta dan pengkhianat. Dan di ujung tempat itu ada sang raja pengkhianat, yaitu Lucifer. Di tempat itu, Lucifer sedang terikat dengan rantai, dan selama ini hanya jiwanya lah yang bebas untuk bergerak. Dante menebas kepalanya menggunakan sabitnya untuk mengakhiri hidup Lucifer. Namun sayangnya, hal itu justru mengeluarkan potensi terbesar Lucifer. Lucifer keluar dari batang tubuhnya dan menjadi wujud baru. Dante telah membebaskan dirinya dari siksaannya selama ini. Selama ini, ia telah memancing Dante untuk membebaskan dirinya dengan Beatrice sebagai umpan. Sekali lagi, Dante harus berhadapan dengan Lucifer dengan wujud serta kekuatan yang jauh lebih kuat tentunya. Dante hampir saja kalah melawan Lucifer sebelum ia mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu berdoa. Ia mengarahkan salibnya ke Lucifer yang membuat Lucifer menjadi beku dan sekali lagi tertangkap dan terbelenggu dinginnya es neraka. Dante masuk ke gerbang cahaya di mana ia tidak kembali ke dunia dan memilih untuk bertemu Beatrice yang mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuninya. Dante sekarang berada di Purgatory, tempat yang bukan neraka namun juga bukan surga. Dante lalu merobek jahitan salib di dadanya dan menjalani hari-harinya di tempat itu sampai dosanya sepenuhnya terampuni. Cerita pun tamat. Film ini diangkat dari puisi terkenal sastra Eropa, karya dari Dante Alighieri. Merupakan puisi terbaik pada abad pertengahan dan juga dianggap sebagai dasar karya sastra modern. Seperti saya bilang pada awal video, bahwa film ini disutradarai oleh berbagai orang dan para animator yang berbeda. Awalnya saya sempat heran melihat penampilan Dante yang selalu berubah-ubah tiap masuk ke lingkaran neraka selanjutnya. Tapi setelah saya membaca review filmnya, baru saya paham di awal film dan Limbo, Dante memiliki penampilan sama seperti gamenya. Lanjut ke lingkaran selanjutnya, Lust, Gluttony, Greed, dan Anger. Dante tampak lebih ramping dan kurus serta rambut yang panjang. Ke lingkaran selanjutnya, Dante digambarkan memiliki penampilan yang berotot. Di dalam game, Dante dapat menggunakan salib sebagai senjata jarak jauh. Namun di film ini, salib itu hanya digunakan sebagai pembebas jiwa-jiwa di neraka.
Menurut saya film ini cukup menarik sih, tapi sekali lagi film ini tidak untuk ditonton oleh anak-anak karena banyak adegan sadis dan brutal di dalamnya. Itulah tadi alur cerita dari film Dante Inferno. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold.